Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini akhirnya kita bisa ya bersilaturahim secara online. Ada tim kami, tim inti dari Asosiasi Nazir. Nanti mungkin ada yang terlambat karena ada yang jam 9 baru selesai ininya tarawihnya di beberapa tempat. Bahkan jam 9.15 baru. Ada Pak Ahmad Nizar, ini wakil dari ANI, wakil presiden. Kemudian ada Pak Jaharudin dari divisi di SDM dan lembaga. Kemudian ada Pak Eko, itu adalah General Secretary kami, dan kami posisinya ada di berbagai daerah berbeda-beda. Ada yang di Jogja, ada yang di luar Jakarta. Itu Pak Mut. Pak Mut, kami juga sudah memperkenalkan secara uh, informal ya beberapa profil lewat sebelumnya ketemu juga dengan Pak Mut ini, dan alhamdulillah dengan Pak Faris juga sudah pernah Zoom, walaupun terbatas waktu itu. Nah, kami ingin pada malam hari ini pihak Manexus ya memberikan pencerahan presentasi. Pertama perkenalan dulu ya, apa saja yang pernah dilakukan dan apa portofolio yang sudah pernah dikerjakan, dan di Jakarta berapa tim atau bagaimana di mana. Kemudian kami nanti ingin ada presentasi yang tentang LMS ANI, kemudian kita discussion. Itu saja sih. Kemudian kita ingin pada 11 April nanti, kalau kita ditakdirkan Allah, ingin melaunching ya Sekolah Nazir Indonesia atau Indonesian Nazir Academy. Yang ini merupakan Ya putus ya, Ya, kayaknya keluar. Mungkin bisa ditunggu sebentar. aman-aman. mohon maaf saya terpental tadi. Baik, silakan Pak Mut atau Mas Faris untuk memperkenalkan Manexus pada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya cukup. Silakan, Silakan Faris. Mas. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya terima kasih atas kesempatannya dan salam kenal semuanya, Bapak Presiden ANI, Pak Imam, dan jajaran pengurus ANI. Salam kenal, saya Faris, perwakilan dari Manexus, dari PT MCH Jasa Global. Sini kami izin memperkenalkan mungkin profil singkat dari Manexus itu sendiri. Eh, saya share dulu ini ya. Hmm, Oke, eh, oke. Jadi ini profil kami. Manexus ini eh, perusahaan berbasis di Singapura dan Indonesia. Ada PT-nya juga. Kami bergerak di dunia teknologi AI dan Web3 blockchain. Beberapa event yang kami hadir, beberapa ada yang di Jakarta, di Bali, eh, kompetisi dan event-event eh, webinar dan workshop dan bootcamp di beberapa universitas dan komunitas.
Jadi expertise kami pengembangan website, aplikasi, terus AI dan go to market, growth marketing. Terus di sini kami juga bergerak di bidang AI dan khususnya Web3 blockchain. Ini beberapa portofolio mungkin sekilas yang tentang Web3. Ini tokenisasi, eh, decentralized exchange atau agregator yang mana bisa melihat price action dari sebuah token atau koin. Kemudian ada RWA atau reward asset tokenisasi platform yang mana yang memungkinkan investor global memberi secara fractional atau eh, sebagian kecil dari sebuah properti aset yang real di dunia nyata. Terus eh, ada juga website dan aplikasi yang berbasis NFT maupun AI. Ini mungkin sebagian yang kami eh, review. Beberapa ada yang juga yang kami lagi kembangkan yang ongoing. Ini ada juga yang klien kami di Singapura untuk AI solusi eh, attendance di kampus menggunakan AI dan QR code dan map geolocation. Terus ini singkatnya beberapa service-service yang bisa kami deliver dan ini perkembangan klien kami juga dalam waktu 4 jam kurang lebih pertumbuhan hingga 12.000 followers, beberapa media partner kami dan eh, company-company yang berkolaborasi dengan kami. Ini dokumentasi event-event yang kami selenggarakan, ada yang di Brawijaya, yang di kafe-kafe, ada yang di eh, workshop dan lainnya gitu. Ini mungkin untuk website kami bisa dikunjungi di manexpress.xyz. Sekilas profil kami dan kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan Ani. Nanti mungkin ke depannya semoga ada eh, expertise kami dan project-project yang bisa kami support ya. Oke, mungkin langsung aja ke di apa LMS yang kami kembangkan dan kami customisasi secara personal untuk Asosiasi Nazir Indonesia. Jadi di sini cukup sederhana, namun kita coba cover eh, basic minimum dari sebuah LMS atau Learning Management System yang nanti namanya bisa apa aja ya. Ini kita ada dashboardnya, nanti ada metrik-metriksnya, nanti bisa ditambahkan misalkan pengen ngelihat ada total pengunjung atau total instruktur dan lainnya ya. Terus kalau mau menggunakan ya, ini kita pakai ini udah halaman admin ya. Ini nanti tinggal kelola kursus, terus eh, kategorinya ini kita masih belum tahu ya. Eh, ada nanti ke depannya butuh kategori apa aja, umum, privat, atau free atau berbayar gitu ya. Terus thumbnailnya ini dari gambar dan ini deskripsinya. Nah, nanti kemudian untuk menambahkan modul, contoh di sini ada pengantar wakaf gitu ya. Ini bisa ditambahkan aja, misalkan pembelajarannya ada berapa banyak gitu ya. Ada konten via teks atau video
Nah, nanti tinggal masukkan kontennya gitu ya. Misalkan bab satu apa apa itu wakaf gitu ya. Misalkan oh, ya ini nanti masukin si URL videonya dari YouTube yang biasanya nanti di private ya. Kalau mau dibikin eksklusif itu. Terus misalkan bab 2 manajemen wakaf gitu ya. Nanti bisa diatur-atur juga urutan-urutannya. Nanti diedit pada terus ini ada kelola pengguna juga. Ini yang kita bisa nonaktifkan juga misalkan kalau ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kemudian ada eh, kuisnya ya. Nah, nanti kuisnya tinggal lihat mau bikinin kuis untuk modul yang mana. Klik aja pengantar yang udah terbuat kan pengantar wakaf. Terus judul kuisnya apa? Misalkan uji kompetensi gitu ya. Terus standar minimalnya berapa? Deskripsinya seperti apa? Nanti eh, didetailkan untuk si soal-soalnya ya. Lebih seperti ini. Terus eh, di laporan ini ya ini metrik-metrik aja sih. Oke, ini eh, kurang lebih seperti ini untuk dashboard adminnya. Kemudian ini yang eh, halaman depannya ya. Kita belum masukin gambar apa-apa. Mau gambar apa kita bisa masukin. Terus ini masih dummy ya. Berapa-berapanya. Kemudian ya copywritingnya itu masih bisa dirubah. Itu terus misalkan mau daftar gratis. Kalau udah daftar bisa masuk. Ini contoh halaman yang student ya. Student ada kursus yang diikutinya berapa kursus, apakah memang dibikin untuk sertifikasi aja, terus ada yang eh, udah berapa persen, sama sertifikat yang udah diperoleh ya. Oke, nah ini yang tadi ya, yang udah kita buat, bisa daftar di sana, sini profil. Oke, itu paling yang perlu ya diskusi lebih lebih lanjut tuh terkait eh ini ya. Kan kita rencananya mau bikin di blockchain ya. Nah, bentar ini agak kurang jelas ya di sini. Nah, contoh ini masih masih dummy ya. Jadi si smart contract-nya itu mau eh, kan nanti rencananya pakai NFT ya. Jadi NFT itu kayak kayak sertifikat tapi dia di ditaruh di blockchain sehingga siapa aja bisa akses dan nggak bisa dirubah gitu ya. Dan itu self sovereign yang artinya nggak bisa ditransferkan gitu ya ke orang lain. Nah, kami butuh kayak data-data eh, nanti si NFT-nya itu ada apa aja, nama, terus misalkan NIK, terus ID ID kontraknya, ID sertifikatnya ya. Terus ini perseorangan kah, terus kelasnya pemula, menengah atau mahir gitu ya. Terus ini judulnya, deskripsinya, lembaga pengeluar sertifikatnya, kapan selesainya, terus durasi pengerjaannya, batch-nya,
terus nanti gambar sama hashnya itu ya. Nah, udah sih kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa yang perlu divalidasi lah untuk kita kalau eh, mau mengimplementasikan yang versi blockchain-nya. Tapi kalau misalkan pengen versi web 2-nya dulu, itu bisa selesai cepat gitu ya. Eh, yang PDF, terus di bisa di-share linknya, itu juga bisa kayak gitu. Cuman eh, kekurangannya kalau websitenya down, ya link yang di-share-kannya nggak bisa diakses kan. Nah, kalau dengan blockchain, yaitu akan tetap bisa itu ya selama eh, network yang kita pilih itu jaringannya masih aktif ya. Contohnya yang jaringan terbesar itu kan pakai Ethereum gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu pengantar singkatnya. Mohon maaf kalau misalkan ada terlalu teknis atau eh, silakan ada jika ada pertanyaan. Mungkin langsung aja ya, siapapun nggak apa-apa nanya. Boleh dijelaskan apa kelebihannya kalau kita menggunakan tadi selain Hmm. kalau jaringannya down, apalagi yang boleh kita eh, Hmm. disclose atau ceritakan ke teman-teman bahwa Hmm. internasional itu bisa lebih menerima blockchain, misalnya itu diceritakan apa aja Bang Mut atau Bang Faris kelebihannya menggunakan ini NFT apa itu? Oke, jadi eh, salah satu yang di-highlightkan di sini ada sertifikasi digital teknologi NFT gitu ya. Nah, eh, pertama NFT itu kan dia eh, aset digital yang dia itu unik gitu ya. Jadi bedanya JPG gitu ya atau gambar biasa itu kan kalau misalkan misalnya gambar sertifikat gitu ya, sertifikat kelulusan atas nama Pak Imam Nur Aziz gitu ya. Kan saya bisa aja niru desainnya gitu ya. Saya copy dari Google, terus saya ganti namanya. Saya bisa langsung ngaku-ngaku saya udah lulus sertifikasi Nazir loh gitu. Karena template sertifikatnya misalkan ada di Google gitu ya. Nah, dengan blockchain itu bisa diverifikasi. Ini ID transaction hash-nya itu ya kalau bahasa teknisnya tuh itu mana gitu ya. Nah, misalkan ntar aku kasih contoh, tapi aku jelasin dulu. Jadi dengan NFT ini kita bisa memvalidasi si aset digital berupa sertifikat itu beneran dikeluarkan oleh Ani dan untuk si Faris ini gitu ya. Dengan kita mengcopy transaction hash-nya gitu. Nah, itu yang eh, keunggulannya. Mungkin aku coba stop share screen dulu ya dan aku coba share eh, contoh sertifikat blockchain ya. Coba.
Nih ada ketemu. Ini tadi mau menunjukkan contoh sertifikat blockchain ya, Mas Faris ya? Ya, bentar. Hmm, ada. Nah ini. Tem- Intinya hash ini sangat sulit lah ya ditiru atau dihack gitu ya, karena hmm, sudah Web3 ya, begitu ya. Ya, ini contohnya ini. Dia contoh yang punyaku ini ada sertifikat blockchain developer. Ini nama institusinya yang nyelenggarainnya. Dia ngasih link verify at di sini ya. Jadi ketika diklik itu ke sini, ini kalau misalkan ID-nya ini, terus eh, di verify, dia akan muncul sertifikat ID-nya, full name-nya, isunya, terus ini instrukturnya siapa, start date, end date-nya, terus eh itu di walletnya ada juga. Nih, eh, ini ya. Jadi dia akan eh, nempel di wallet kita untuk ketika udah di mint. Metodenya tuh sebenarnya bisa di mint manual atau dikirim oleh si publisher isi eh, sertifikatnya ya. Bedanya kalau di mint manual akan perlu gas fee eh, untuk yang minting. Mint itu artinya kayak ngedownload dari eh, publisher ke wallet kita. Wallet itu kan sebagai identitasnya. Nah, kalau dikirim ya nanti yang bayar kayak admin fee-nya itu si publisher. Terus sebenarnya aku coba eh, pengen nerapin gasless minting sih nanti kalau memungkinkan ya di si untuk ANI ini ya. Jadi gasless arsitektur kayak gini eh, bisa memungkinkan ada dua metode gitu ya. Jadi ada pakai relayer atau pakai third party gitu. Jadi sehingga eh, yang mau menyematkan sertifikatnya ke eh, akun walletnya yang si partisipan yang menyelesaikan sertifikasi itu, dia nggak perlu bayar gas fee, jadi tinggal sign gitu ya. Nah, terus kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, silakan yang lain Mas Eko. Ada Mas Rido tadi, yang lain juga Pak Jahar juga. Tafadhol. Ya, mungkin eh, saya boleh tanya mungkin ya. Untuk Ya, ya. eh, sertifikasi Nazir ini dilangsungkan kapan aja atau ada batch-nya setahun berapa kali gitu ya. Terus dan durasinya berapa lama gitu ya. Apakah bisa di-online kan atau
ada modul dipelajari dulu, baru nanti ujian gitu. Mungkin aku pengen tahu eh, alurnya gitu ya, proses sertifikasi Nazir itu seperti apa. Silakan Mas Nizar. Bang Mas Eko juga nggak apa-apa. Kalau terkait sertifikasi, jadi kalau untuk sertifikasi ini kan penyelenggaranya kan bukan ANI ya. Kalau untuk sekarang ya, kalau bicara sertifikasi Nazir, ini penyelenggaranya LSP BWI. Jadi kita Hmm. dari ANI kan sebagai asosiasi ini bekerja sama dengan LSP BWI. Jadi setiap peserta sertifikasi itu kemudian dia mendapatkan sertifikat CWC ya, gelar ya, Certified Wakaf Kompeten. Nah, jadi pola kerjasamanya antara apa namanya LSPBWI dengan ANI, LSP ini penyelenggara sertifikasinya, ini BNSP. Jadi yang mengeluarkan sertifikatnya itu dia ada dua sertifikat di sini ada dari LPP BWI, ini dari lembaga dari BWI, ada BNSP. Jadi yang apa ya sertifikasi kan sesuai SKKNI. Jadi itu yang mengeluarkan dari BNSP. Jadi ada dua sertifikat itu. Hmm. Nah, terus kemudian ketika mereka sudah lulus itu, mereka mendapatkan gelar. Nah, yang gelar Kalau itu ujiannya sekali, Pak. gimana? Ujiannya sekali. Sekali. Ada apa asesmennya ya. Satu hari asesmen. Jadi 2 hari training, 1 hari asesmen. Nah, terus kemudian setelah mereka lulus, maka mereka berhak mendapatkan gelar CWC ya. CWC itu yang memberikan gelarnya dari ANI. Ini kerjasama antara Hmm. LSP dengan ANI. Nah, ini yang terkait sertifikasi ya. Nah, jadi kalau untuk ANI belum menyelenggarakan sertifikasi. Jadi kita bekerja sama dengan LSP. Terus kemudian yang proyeksi yang ke depan, nah ini kan untuk sementara ini apa member-member ANI kan jadi kalau untuk sekarang peserta sertifikasi itu total semuanya ada 7.000 ya, 7.000 peserta dan apa namanya memang masih ini ya masih lepas. Maksudnya secara sertifikat itu kita bikin secara ini ya melalui website juga otomatis tapi yang biasa gitu hanya tinggal dibikin PDF otomatis di website jadi sertifikat gitu. Untuk ininya CWC-nya ya kalau karena Ani yang mengeluarkan yang CWC-nya. Nah, nanti memang ke depan kita akan menyelenggarakan training-training sendiri. Nah, ini yang nanti yang masuk di ANI Asosiasi apa ANI Akademi itu ya, Akademi Nazi Indonesia itu yang nanti akan mengadakan training-training di luar yang LSP tadi. Ya, jadi training-training itu sendiri yang itu menjadi suplemen untuk apa namanya anggota-anggota ANI yang sudah mengikuti sertifikasi gitu. Karena biasanya kita ngambil Hmm. pintu masuknya mereka ikut sertifikasi, kemudian join ke ANI gitu kan. Nah, terus nanti ada suplemen-suplemen yang itu yang akan kita selenggarakan tuh training-trainingnya yang sekarang yang nanti akan kita rancang ke depan yang kalau yang tahapan yang suplemen tadi itu sudah wilayah full ANI gitu ya. Tapi Oh, tadi oke. kita punya nanti basis calon ininya itu ya 7.000 tadi tuh. Nah, karena nanti ini kita lagi proses sinkronisasi data ya. Karena kalau yang sekarang itu dari data sebagian gitu, ada sekitar eh, apa 2.000 ya, kurang lebih 2.000 yang ada. Nah, cuman yang sisanya itu kan belum disinkronkan karena memang itu data ini ya, data dari BNSP. Nah, kayak gitu. Jadi yang di dalam wilayah apa namanya pengelolaan langsung ANI itu nanti yang suplemen-suplemen. Yang ini dan bisa jadi nanti suatu saat ANI punya LSP juga. Karena ini kan ANI kan masih termasuk masih baru gitu. Nah, makanya arahnya nanti seperti itu kalau terkait training-training. Begitu mungkin. Oke, oke. Jadi LMS yang akan dibikin adalah bukan untuk calon nazir ya, tapi nazir yang udah tersertifikasi ya untuk pemantapan gitu ya. Tapi bisa juga nanti ada calonnya juga. Jadi kan karena Mhm. nanti bedanya ada nazir yang ibaratnya nazir pemula gitu, ada yang sudah tersertifikasi.
ya kan? Nah, kalau yang tersertifikasi berarti mereka punya gelar CWC gitu kan. Tapi kalau yang apa? Mungkin mereka hanya ikut training-training kita. Bisa jadi kan yang kita adakan training nih yang ikut yang belum sertifikasi gitu ya. Berarti mereka masuk levelnya eh, apa kalau istilah pemula atau level pemula. Mhm. Nah, nanti nanti kalau dia ikut sertifikasi levelnya sertifikasi apa CWC Hmm. gitu. Gitu mungkin. Oke, oke. Eh, nangkep, nangkep, Pak. Tapi nanti si LMS-nya itu mau dibikin ada yang versi berbayar, modul versi berbayarnya, atau mau digratiskan semua gitu ya. Karena ini ya berkaitan dengan infrastruktur ya. Kita perlu nyiapin juga kalau mau dibikin. Ya, mungkin saya bantu jawab ya. Hmm. Kalau yang untuk refreshment yang sudah mendapatkan gelar Certified Wakaf Kompeten atau CWC tadi, dia harus eh, memperbarui juga setiap 3 tahun dan banyak yang sudah habis ini. Kemudian eh, dia kalau memperbaiki lebih lebih murah biayanya itu. Memperpanjang maksudnya merefresh itu atau renew gitu. Nah, tapi kalau yang sebelum mendapatkan certified dari lembaga sertifikasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi atau BNSP itu, ya kita bisa mengadakan sendiri ya. Ada calon nazir kompeten begitulah mungkin, atau nanti kita buat batch dan kelas-kelasnya yang tadi yang beginner dan sebagainya itu. Jadi memang Indonesian Nazir Academy ini nantinya akan memperluas jangkauan di luar yang sudah menjadi nazir kompeten gitu. Jadi perlu Mhm. payment juga, perlu payment karena mereka selama ini mahal yang BNSP yang Badan Nasional Hmm. Sertifikasi Profesi dan LSP BWI ini 3,5 juta 3 hari. Hmm. Iya, iya. Iya. Terus ya aku mungkin bicara experience dan lingkungan ya. Kan ada juga yang mereka mengelola dana masyarakat terus entah dibikin beasiswa, entah dibikin bisnis gitu ya. Itu sebenarnya kalau nggak punya CWC ini itu terbilang ilegal gitu ya. Karena udah terregulasi ya. Penting juga sebenarnya. Jadi itu ya, memang. Coba kok. Ya, jadi ada dua ya. Jadi kan untuk wakaf itu ada namanya nazir secara perorangan. Jadi kalau nazir perorangan itu dia hanya bisa untuk nazir wakaf tanah. Nah, jadi kalau sekarang nih regulasinya di Indonesia seorang itu tiba-tiba ditunjuk jadi nazir bisa itu. Dan sekarang regulasinya tidak harus certified itu nggak harus. Yang penting dia Hmm. dipercaya oleh wakifnya, ditunjuk, ya dia jadi nazir. Tapi khusus nazir wakaf tanah. Nah, tapi kalau terkait wakaf uang, artinya mereka melakukan penggalangan uang, wakaf melalui uang. Nah, ini mereka harus harus nazirnya itu nazir kelembagaan, ya nazir lembaga. Nah, nazir lembaga ini artinya dia bentuknya yayasan atau perkumpulan yang dia sudah mendapatkan ini apa namanya legalitas dari Badan Wakaf Indonesia. Gitu untuk saat sekarang ya ada legalitas. Nah, syaratnya mereka lembaganya untuk dapat legalitas untuk saat sekarang ini minimal 2 orang di lembaganya sudah memiliki certified wakaf kompeten, intinya gitu. Nah, jadi Oh, gitu. syarat perorangan. Nah, kalau di kita ini asosiasi ini kita menaungi ininya nih person-personnya. Ya, jadi apa Mhm. profesionalnya lah kayak dokter-dokter gitu kan. Mungkin ada rumah sakit juga ada dokter gitu. Nah, kita di apa ininya person-personnya. Nah, jadi gitu untuk
apa namanya terkait tadi ya penggalangan program-program beasiswa. Nah itu biasanya itu syaratnya itu lembaga gitu. Oh ya, eh, menyambung ya. Perseorangan maupun lembaga itu ada portofolio manajemennya khusus gitu nggak sih? Atau lapor manual gitu ya? Kalau di BWI sudah ada ini untuk lembaga ya. Hmm, Untuk lembaga itu ada namanya e-service ya. Jadi laporan per 6 bulan. Tapi masih secara ini ya, cuma upload Excel untuk saat sekarang. hmm, Jadi belum belum apa namanya? Ya masih inilah, masih hmm. upload Excel. Semi manual gitu ya. Ya, semi manual. Nanti lah upload Excel yang memang sudah ada template-nya. Hmm, hmm, hmm. Iya, sebenarnya itu bisa juga di blockchain kan untuk transparansi ya. Eh, mungkin kalau ada apa ya, eh nazir milenial atau nazir muda itu ya, yang mengelola portofolionya itu di DeFi gitu ya. Sehingga dia produktif terus 24 jam dan transparan itu. Cuman jadi kalau itu kan sebenarnya eh, ada resikonya tapi tetap eh, termanage lah. Walaupun misalkan bisa juga portofolionya lainnya misalkan ke aset yang eh, udah terlegitimate syariah ya. Karena ya teman-teman ada juga yang bergerak di asosiasi blockchain syariah, asosiasi kripto syariah Indonesia, ada kripto syariah itu kebetulan itu kawan kami semua, eh, para ketuanya itu Mas Dea, Mas Jody, sama Mas Salahuddin Ayub gitu ya. Nah, eh, nggak tahu nih apa sejauh mana apa ya, inovasi pengelolaan wakaf mungkin ya bisa jadi ya di Web3 kan. Gitu. Iya, Mas Faris, kita arahnya ke sana. Ini ada bidang inovasi dan digitalisasi, Mas eh, Ridho, temennya Mas Faris juga, kenal katanya. Dia ada Mas Ya betul ini. Jaharudin. Ya, sengaja kita ketemu di sini. Mm-mm. Nah, Sehat Mas ke Yuda. depan gitu. Sudah mulai banyak yang nanya ke saya, anggota Ani ini ada di mana aja gitu. Waktu di podcast-podcast itu, misalnya di kota mana aja gitu. Nah, kita ingin berwakaf uang, ingin cash wakaf gitu. Bisa kemana aja. Dan kemarin saya ke perbankan, ke pihak banking, syariah banking, itu mereka juga ya sangat berminat kalau ekosistemnya kita kembangkan lebih inovatif ya. Jadi sangat terbuka untuk misalnya mereka dilibatkan juga gitu, teman-teman banking ya sebagai ekosistem, termasuk ke depan ya itu tadi mengenai aset-aset digital dan juga aset-aset kripto sangat mungkin sekali kita kembangkan karena dari 25 juta pemain atau pengguna kripto itu kan pasti banyak orang-orang baik juga yang ingin mungkin berwakaf gitu. Nah, tapi kan kalau nazir-nazirnya belum kompeten, belum paham gitu, belum memiliki wallet. Nah, ini kan sulit gitu. Salah satu Hmm. kendala yang ke depan akan kita coba jadi carikan solusi. Ya silakan Mas Rido, Pak Nizar ini boleh aja tanya lebih ini juga teknis boleh. Pak Jaharudin monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mas Faris. Waalaikumsalam Mas Yuda. Baru Sehat ketemu lagi Mas. ya kita. Apa nih, Alhamdulillah. Anda terlambat nih Pak Presiden. Tadi masih nyetir di jalan. Fadal, Ya, Mas Rido, Fadal. Ini imam ya, di mana nih Mas Yuda? ya insya Allah udah percaya lah kalau sama Mas Faris ya. Jadi kemarin kan di share Pak Presiden ini kan aksesnya. Udah insya Allah percaya sama Chef Faris. Oh, Mas Ridho ini Nazir muda kompeten nih. Nazir Web3. Luar biasa Paling ya nih. itu sih tinggal emang masalah regulasi ya.
regulasinya gimana. Jangan sampai kita apa ya? eh Ya yang penting nanti ada backingan Pak Presiden lah ya ini. Misalkan kita udah ini apa ya? Memproduktifkan pokok wakafnya itu di Web3 gitu. Tiba-tiba kita Ya, di-spread tweet, terus ya udah, diviralin, udah digoreng. Pak Imam aja yang maju. Siap, siap. Sepanjang kita basis ininya wakaf, nggak apa-apa. Kita di wakaf aja, ya nggak usah yang lain-lain ya. Wakaf itu kan investment di sosial dan komersial, jadi sebetulnya luas sekali. Insya Allah kita ke OJK juga, nanti ke Pak Ludi, kita udah sounding juga saya. Ayo Ani, apa kerjasamanya? Kemarin waktu di OJK ketemu, mana yang bisa kita kerjasamakan dengan Ani gitu. Dan Pak Jahar juga sudah ke BI, DEX, IBI juga siap ya, sepanjang berkaitan dengan wakaf itu. Kita nazir ya tentu wakaf gitu. Ya gitu Mas Rito. Jadi nggak usah khawatir. Kita tidak akan mengumpulkan di luar wakaf. Kita memang menggunakan portofolionya, baseline-nya ya wakaf, skemanya wakaf gitu. Paling ini sih Pak Presiden, barangkali ada link yang ke MUI-nya terutama ya. Karena ini kan eh, Indonesia itu kan masih beda sama Malaysia gitu. Malaysia itu bahkan udah ada zakat kripto gitu kan. Misalkan nanti ada fatwa wakaf kripto atau zakat kripto di Indonesia ya itu mungkin udah ini ya, udah merasa inilah kita itu, merasa nyaman gitu untuk berinovasi gitu. Sekarang masih apa bahasanya ya? Masih Ya pakai kungfu lah istilahnya. Jadi kita dibolehkan. ya kita di pencatatan kami itu kalau di Web3 itu masuknya sektor real malah gitu, bukan sektor finance ya. Jadi kita masukkan ke PT Komoditi. gitu, ke PT yang di sektor real, baru PT-nya ini yang mutar di Web3 gitu. Jadi bahasa kita Web3 gitu ya. Kita nggak pakai kripto, nanti udah ditanyain yang aneh-aneh. Kalau Web3 gitu kan masih pada nggak Ya, mudeng. Padahal aslinya enggak kuantitatif apa-apa. trading Kripto itu aslinya. berbeda, Mas. Zakat kripto itu Ya itu sudah benar Mas. ada exchange Facet, dia udah launching zakat kripto tuh. Harusnya mereka udah koordinasi juga sih sama OJK. Karena kan Oh, dia Facet itu exchange. udah ini ya, di Hmm, fitur di exchange-nya ya. ya. Oh, saya nggak pakai ini ya. Hmm, Exchange lokal itu hmm. lumayan ya ini. Ya Facet sebenarnya dia kalau nggak salah luar, cuman koin-koinnya terbatas sih, curated banget. Iya, dan volumenya kecil, Syekh. Ini kecil betul. Kalau buat trader nggak cocok lah itu. Ya Hmm, kan keluar masuk harian tuh. betul betul. Mm. Jadi kayaknya udah mulai melek ya, eh, adopsi adopsi kriptonya. Iya. Ya sih bahasanya paling Web3 gitu aja ya nanti. Hmm. NFT. Tapi jangan sampai kita ketinggalan sih Pak. Eh, Betul. jadi perlu inovasi dan adaptasi sih. Kemarin tuh di kami ada salah satu yang ini, jadi pakai airdrop kita. Saya modal Hmm. pokok wakafnya diputar gitu buat main airdrop. Ya, lumayan gitu bisa bangun inilah, nggak bangun utuh lah, paling nggak itu bisa bantu menyelesaikan pembangunan masjid gitu di salah satu masjid di Bandung itu. Itu hasil airdrop itu muter gini. Mantap mantap ini benar. Nazir muda ini perlu banyak kita kayak Mas Rido ini yang modern. Ya itu sih paling dari pencatat apa ya? LMS ya ini tadi bahasanya tentang LMS ya Pak Imam. Ya betul. Ya Nggak ada ini sih saya LMS nggak ada. dulu. Hah? Ya ya ya. Ya, tapi kita kembangkan. Misalnya sertifikatnya bagaimana benar-benar transparan, decentralized, bisa dipublish dengan on-chain. Terus kemudian ke depan ya nanti ada payment juga kalau dia mau mau extend, misalnya mau ambil course ini gitu. Terus kemudian bisa juga ditunjukkan ke misalnya ke medsos mereka ininya apa linknya itu, sehingga Ya. makin menjangkau banyak pihak ya. Jadi
Tapi tetap sulit dihack, tetap aman dan sebagainya kan karena udah on chain. Nah, nanti bagaimana proyek-proyek mereka juga bisa ini kan ditunjukkan supaya kita muncul, oh anggota atau member ANI ini sudah memiliki proyek senilai misalnya 500 miliar atau 100 miliar kalau di total begitu, karena ada masing-masing nanti ke depan kita minta data berapa proyek yang sudah mereka kelola misalnya begitu. Ya itu pelan-pelan tapi dari ini dulu, dari mereka harus mengikuti course atau ya ini Ya. tadi professional development course ini gitu. Ya, betul. Kayaknya mungkin bisa jadi course-nya itu kayak studi kasus mungkin ya. Pengelolaan wakaf di Web3 yang ngisi videonya itu Mas Rido gitu ya. Nanti per course-nya berapa biayanya, nanti didiskon. Karena kan apa ya, aset learning itu memang prosesnya ngebuatnya susah, tapi ketika udah jadi itu bisa dijual berkali-kali gitu ya. Jadi eh, HPP-nya jadi nol gitu. Tinggal Kalau marketing gitu. kalau tadi itu sudah dibahas skema syirkahnya seperti apa? Belum? Belum, belum. Oh, belum ya? Hmm. Gimana Pak Presiden, mau dibahas sekarang atau nanti? Yang malam ini dibahas terkait Kalau apa aja saya berarti? ini tanggal 11 April apakah kita bisa launching untuk basic LMS dulu. Semua program itu kalau bagus konsepnya tidak bisa dijalankan ya tetap saja bagi saya sesuatu yang masih awang-awang jauh. Nah, tanggal 11 April ini Mas Ridho kan juga harus backup di bidang inovasi. LMS kita berbeda dengan LMS yang lain-lainnya karena tadi menggunakan NFT misalnya on-chain-nya di teman-teman yang sudah baik yang sudah memiliki sertifikat atau yang sedang extend atau yang sedang baru akan ikut. Nanti kita gimana nih bisa kita demokan nggak gitu tadi seperti tanggal 11 April sudah ready gitu. Yang basic dulu aja Mas Rito. Kalau eh, hmm, itu berarti launching sekalian ini ya, apa? Sekalian yang webinar kemarin itu bukan, Pak Presiden? Bukan, itu Oh, 7 beda lagi. Maret. Ini kan 11 April. Ini Hmm. silaturahmi Nazir Nasional lah. Setelah Hmm. ya ini hasil Rakornas ini kan kita harus besarkan, kita kenalkan ke semua stakeholders. Nah, itu tanggal 11 April itu offline gitu loh. Nah, sekalian Oh. nanti sign MOU dengan Manexus, dengan yang lain-lain, kita juga dengan LKSPWU, misalnya CIMB kemarin. Mas Eka udah mulai ini kontak dengan CIMB Syariah. Ya kayak gitu nanti kita mungkin ada 3 4 atau 5 MOU sign sekaligus 11 April sekaligus launching Indonesian Nazir Academy ini gitu, LMS ini. Hmm. Harusnya bisa sih, insya Allah mah. Masih 1 bulan lebih ya itu. Iya, Hmm. bisa nggak Mas Faris, Pak Mut, Brother Mut, on 11 April? Mau rilis LMS ya. Ya, Ya, mau launch. Oke. I think I will discuss ya dengan Mas Faris dengan timnya mungkin MVP atau roadmap-nya gimana ya. Karena long term kita pun ada partnership AI dari Eropa ya, itu namanya Tensro ya. Jadi kita bisa bawa produk ini mirip Kolektiva dengan LMS. So we just combine into one ya. Terus nanti kita MOU sekali dengan apa itu Faris nama government itu? Lovable. craft. Aircraft, karena Aircraft itu udah mau MOU dengan kita Aircraft juga. ya. Mereka itu ada Pak Nil, Ibu Yuwana, mereka ada Ya, rencana Pak Nil. RWA juga sih. Jadi kita bisa kolaborasi di situ sih sekali. But I haven't finalized packagingnya gimana sih. Nanti kita bahas dengan I will discuss with Faris ya. And then Yes. when we go to aircraft and also partner Yes. di luar negeri di Singapura dengan Maldives dengan Eropa ini kita bisa kolaborasi bersama sih. Jadi exposure-nya wakaf atau Yes. all the land, the property semua bisa
di share di platform ini justru investor diaspora atau investor dari luar bisa lihat juga, oh potensinya wakaf atau land propertinya begini-begini 30%, 20%. Jadi itu nanti packagingnya we have to package it together sih. So I think Kolektiva, LMS dengan Nazir we can all into one platform. Okay, great, very great. Jadi Pak Jaharudin, Pak Nizar, ya Mas Rito dan Mas Eko juga, ini kita kalau sudah nanti ini ready, disupport oleh teman-teman yang luar biasa, kita go internasional pun juga dengan teman-teman Dex BI juga lebih confident gitu Pak Jaharudin. Dan bahasa NFT, bahasa seperti Web3 itu harus disupport dengan orang-orang yang very kompeten juga gitu. Iya, kalau kita harus sendiri berat. Kita bisa kolaborasi dengan Pak Nail juga itu dari Singapura ya. Jadi so it's like I think di Indo itu there's a lot of wakaf and land and investment opportunity, but mungkin dari segi trust dengan dari segi packaging itu is not there yet ya. Jadi kalau investor dari luar mereka lihat ke Indo, oh ini bisa di-trust gak siapa di belakang. Tapi kalau kita ada kolaborasi dengan badan-badan di Singapura, di yang luar, jadi trust-nya lebih ya. So it's easier for outside money or capital to come into all these wakaf properties in Indonesia sih. Iya. Silakan Pak Jahar. Kita nanti ingin aset-aset wakaf yang strategis kita launchkan dengan diaspora Indonesia pakai real world asset, pakai model-model skema wakaf juga, tetapi dengan digital teknologi Mas Ridho gitu, dengan RWA gitu. Tapi nanti itu sambil kita bereskan satu phase, satu step dulu dengan LMS ini. Silakan Pak Jaharudin, Mas Ridho, Mas Eko, Anizar. Ya, saya dulu mungkin sedikit ya, Pak Faris, Brother Mood, dan Bapak yang lain. Saya lagi terpikirkan bahwasanya ketika kita berbicara tentang sekolah wakaf, maka di situ sebetulnya awalnya baru sampai literasi. Bagaimana kita meningkatkan literasi dan kompetensi nanti para nazir yang ada di bawah Asosiasi Nazir Indonesia. Lantas selanjutnya adalah kita berpikir bagaimana akhirnya setelah mereka mempunyai literasi yang baik, setelah mereka mempunyai pemahaman yang tepat terhadap wakaf, maka diduga mereka akan bergerak untuk mengembangkan wakafnya masing-masing. Nah, di sini nanti bakal muncullah inovasi-inovasi terhadap aset-aset wakaf yang dikelola oleh para nazir tersebut. Nah, satu poinnya adalah literasi. Literasi di sini maka bisa didekati dengan LMS. Tapi ada dua hal lagi yang juga penting dalam wakaf itu adalah yang kedua adalah trust. Bagaimana akhirnya masyarakat percaya dengan pengelolaan nazir yang ada. Nah, ketika berbicara trust yang belum terjawab sampai hari ini sebetulnya, dan saya lagi berpikir tadi harusnya itu bisa dijawab dengan teknologi blockchain, yaitu mungkinkah nanti ini pengembangan selanjutnya LMS ini akhirnya itu menjawab kebutuhan para nazir untuk bisa memberikan laporan detail terhadap pengelolaan wakaf mereka. Nah, di sini dalam topik ini bisa jadi kita bersinggungan dengan BWI yang sebetulnya adalah lembaga resmi untuk mereka, ya mereka melaporkan, para nazir tersebut melaporkan. Nah, tapi nggak ada salahnya difikirkan dari awal, apalagi kalau di sini adalah inovasi-inovasi sepertinya itu bakal mengglobal, ya tinggal kerjasama lah dengan BWI. Tapi poinnya, kita butuh, masyarakat itu butuh membangun trust terhadap para nazir yang udah ada. Salah satu indikasi dari trust itu adalah laporan distribusi, laporan dari aset yang dikelola, ya secara terbuka, ya. Nah ini kan potensinya sebetulnya kan besar sekali, tapi sampai hari ini sepertinya minim sekali ya Pak Presiden
lembaga-lembaga wakaf yang benar-benar akhirnya melaporkan kepada masyarakat begitu. Masih minim, mungkin udah ada, tapi masih minim. Nah, mungkinkah Masyarakat belum misalnya ada. nanti akhirnya LMS ini nanti suatu hari Pak Faris itu bisa dikembangkan ke arah sana. Misal saya udah mengikuti sekolah wakaf misalnya level 1, 2, 3. Ketika misalnya masuk untuk level 4, maka saya perlu mencantumkan dulu portofolio pengelolaan wakaf saya di LMS, sehingga itu nantinya akan jadi bahan untuk saya bisa mengikuti sekolah wakaf level 4. Nah, sehingga akhirnya terbantu juga tuh para nazir untuk apa? Untuk melaporkan distribusi asetnya yang sekarang dikelola. Nah, lambat-lambat akhirnya kita punya data wakaf yang valid. Indonesia hari ini, saya sebagai peneliti wakaf misalnya, masalah data itu masalah yang tidak terurai sampai hari ini. Kemenak itu udah punya program, BWI juga punya program, tapi data wakafnya berantakan. Ya, data wakafnya berantakan. Nah, ini mungkin celah ini dengan teknologi Pak Faris, Pak Mut mungkin bisa membantu nanti ini. Jadi akhirnya apa? LMS ini bukan hanya untuk pembelajaran, tapi sekaligus kita bisa membantu pengadaan data wakaf yang komprehensif di Indonesia. Singgungannya dengan BWI, dengan Kemenak pasti ada. Nah, tapi itu perkara koordinasi yang mungkin saja bisa dibicarakan suatu hari. Nah, saya melihatnya ke arah sana, sehingga kalau trust masyarakat itu muncul, Pak Faris, Pak Mut, begitu ya. Wah, wakaf uang itu banyak sekali. Wakaf uang diaspora kita itu besar sekali. Tapi pertanyaannya kemana? Lewat lembaga apa? Yang benar-benar mereka udah bisa melihatnya dengan mudah, distribusinya kemana, asetnya berapa, dan seterusnya. Nah, itu menurut saya sih catatan saya. Tapi untuk awal memang cukup literasi dan pemahaman yang lebih baik. Nah, itu sebetulnya cuma LMS saja kan, Pak. Tapi pengembangannya ke arah sana menurut saya. Terima kasih. Oke, mantap, Pak Jar, insight-nya. Seperti yang tadi sempat kita bahas juga ya, tentang transparansi portofolio para nazir ya. Itu memang membangun trust nih. Mungkin ada aku tambahkan satu poin terkait LMS ini ya. Eh, Salah satu yang mungkin bisa jadi terlupakan ketika infrastruktur atau website aplikasi udah dibuat itu kontennya itu sendiri, Pak. Jadi LMS itu kan maksudnya kalau berbasis teks doang itu akan kurang menarik ya. Jadi butuh eh, konten yang berbasis video. Nah, mungkin ini yang perlu dibahas secara internal terkait eh, production grade-nya atau quality dari video yang nanti dipublish di LMS itu minimumnya seperti apa gitu ya. Nah, yang kadang itu jadi faktor sih seseorang mau lanjut belajar atau skip gitu ya pembelajaran gitu ya. Nah, jangan sampai maksudnya websitenya udah cakep dan lainnya tapi kontennya misalkan direkam pakai HP yang jadul misalkan ya, jadi buram banget gitu. Nah, itu mungkin ya reminders dan biasanya kalau pertama bikin modul itu bisa memakan waktu, jadi jangan sampai mepet gitu ya. Baiknya dicicil juga. Atau enggak misalkan masukin webinar-webinar dulu, nggak tahu ya apakah itu oke. Misalkan free rekaman webinar tentang blockchain wakaf gitu ya. Aku sempat lihat sih beberapa di YouTube Pak Imam gitu ya. Eh, tapi kan maksudnya orang bisa akses itu di YouTube. Nah, biasanya perbedaan LMS dengan YouTube atau course yang ada di YouTube itu kita menawarkan modul yang terstruktur, terus
yang terkesan eksklusif gitu ya, dan ada juga itu sertifikatnya, itu yang pembedanya. Itu aja sih mungkin tambahan yang bisa jadi eh ingat. Silakan Pak Imam, ada lagi yang mau dibahas? Mas Faris, ini NFT-nya itu pakai blockchain apa itu? Nah, eh Polygon ya. untuk blockchain-nya itu sebenarnya masih fleksibel ya. Sekarang Ethereum mainnet juga udah murah sih, di upgrade-upgrade-nya ya. Terus cuman kalau eh, based on popularity gitu ya, di Indonesia itu yang cukup populer itu ada Base Network, terus ada Solana, ada Sui gitu ya. Nah, ada pun kalau mau bikin node sendiri itu lebih bagus sih. Cuman biaya produksinya ya. Jadi kita bisa pakai Hyperledger, private permission blockchain. Jadi let's say government agree lah dan setuju mensupport uh, on-chainisasi aset-aset itu ya. Itu bagusnya di private permission blockchain ya, atau di public permission blockchain, yang mana kita secara tidak langsung mengembangin node blockchain sendiri, yang mana ya itu require server yang on terus gitu ya. Misalkan node-nya ada di Jakarta, di Surabaya, atau di Bandung gitu ya, yang mana akan mendistribusikan salinan-salinan datanya gitu ya. Itu lebih apa ya? Lebih trust mungkin ya, dan lebih terkelola gitu ya, dibanding misalkan nebeng dengan chain chain lain, walaupun itu populer ya. Ya salah satu yang menurutku kalau grade institusi ya at least Ethereum Ethereum mainnet gitu ya. Atau enggak ke Base, eh, terus baru misalkan ke Alto ya, ke Polygon atau ke Sui gitu ya. Nah itu yang mungkin eh, sebenarnya penentuannya agak sedikit tricky ya, karena kalau ketika kita udah milih blockchain A, kalau mau pindah lagi sebenarnya itu agak ribet ya, kita eh, nge-bridge NFT-nya itu agak kurang possible ya. Jadi otomatis harus nge, info para nazir misalkan ini minting ulang ya, ini linknya gitu ya. Bisa jadi kayak gitu ya kalau misalkan mau pindah chain. Cuman ya ya good start lah untuk misalkan mau pakai eh, Ethereum di base atau di mainnetnya gitu ya. Itu sih Mas Vito. Ya kalau levelnya institusi, kalau pakai layer tuh ya rada gimana gitu ya. Pengennya mainnet Betul. Ethereum ya. Iya, udah murah kok sekarang. Udah murah ya sekarang. Eh, Per minting itu berapa sih sekarang? Nah, aku kemarin ada yang update itu di bawah di bawah $10 kayaknya. Kayaknya sampai $2 gitu ya. Oh, ya udah anggap aja itu biaya cetak sertifikat lah ya. Iya, Iya, Jauh ya oke. murahnya ya. jauh. Dulu mahal. Affordable lah. Hmm. Apalagi kalau mau di base, ya di base sebenarnya L2, tapi dia kan community-nya besar banget, dan itu memang per mint-nya sangat murah, itu di bawah $1, 0, sekian. Ya, opsinya antara mainnet atau di base ya berarti ya. Atau di base ya. Kalau sisi kecepatan, Udah sama-sama cepat sih Pak. TPS-nya transaction per second. Oh, TPS-nya sebenarnya ya jelas base sih Pak. Tapi kan Nah, itu lebih murah dan ya, base ya. uh, cuman
kayak ini Pak, ngebandinginnya tuh prestige-nya sih. Kalau di mainnet itu kayak produknya Apple gitu ya. Kalau di base itu kayak produknya Samsung lah gitu ya. Bisa Xiaomi ya dibilang. lah ya. Nggak Xiaomi banget. Kalau Gak Xiaomi Xiaomi banget ya. Polygon. Polygon itu Xiaomi. Ini Pak Presiden menang gengsi Pak. Apalagi kalau udah go internasional gitu. Kalau di mainnet Ethereum Iya, itu. iya. Ya, sekaligus gini, kita bicara skema kerjasama. Sejak awal ini banyak yang japri ke saya seperti Kepala Divisi SDM sendiri, Pak Arifin. Itu kan, Pak ini gimana nanti masalah budget gitu. Saya bilang ini kita open to negotiate. Saya belum bicara apa-apa juga kepada teman-teman Manexus ini. Ya Mas Faris ya, Pak Betul. Mut ya. Kita belum bicara apa-apa, nggak ada apa-apa. Maksud saya, ya kita terbuka aja di sini. Ini ada pengurus-pengurus yang sudah paling inti lah, core core tim kami. Jadi kita juga inginnya kita memang belum ada budget, tetapi kita ada ekosistem, ada government yang kita sangat dekat dan mereka sudah sangat open ke depan kerjasamanya. Seperti LKSPWU. LKSPWU itu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi ada kurang lebih berapa Mas Eko ya? 50 bank syariah ya, termasuk BPR ya Mas Eko ya. Ya kalau LKSPWU yang diberi izin itu. Tapi yang besar-besar ya you name it lah. Ya seperti BSI, government juga itu mereka mostly adalah penerima wakaf uang. Jadi mereka happy kalau kita mau kembangkan juga sebagai bagian dari misalnya yang memiliki server tadi, node-node tadi. Mereka kita cantumkan. Kemudian DEX BI, Departemen Keuangan apa Bank Indonesia itu punya division ekonomi keuangan syariah. Nah, ini Mas Eko juga beberapa kali di BI daerah-daerah. Setiap provinsi ini ada Bank Indonesia dan mereka ada divisi syariah juga. Nah, mereka bisa kita minta misalnya untuk bagian mana kerjasama untuk note yang di Surabaya atau yang di Sumatera, Sulawesi itu sangat memungkinkan ya. Eh, itu udah pernah kita sounding juga kalau memang diperlukan kerjasama collaboration gitu. Jadi kami harap kalau bisa dari pihak Manexus juga open bahwa ini nanti kita tidak ya kita sama-sama mewujudkan ini mengkonkretkan ini bersama begitu. Adapun kan kayak government ini ya pentahelik lah government ini dia ingin sebagai accelerator, sebagai integrator, mereka berkepentingan juga dengan data juga sih sebetulnya. LKSPWU bank ini private sector ingin membuat ekosistem tapi tidak bisa kalau tidak menggandeng ANI gitu. Nah, ini contoh-contoh yang nanti kita bicara masing-masing contribute lah begitu. Kita juga bersama-sama gitu mengembangkan ini karena menjadi sesuatu yang lebih berdampak ya, bermanfaat lebih banyak. Gimana Mas Faris, Ya, Mas Mut? eh, ya kurang lebih kami juga cukup support ya dengan ekosistem syariah di Indonesia. Ya terutama ya para manajemen di sini juga Muslim walaupun global gitu ya. Singapura Indonesia di sini kami support ya. Namun eh, kami pun ya disclaim juga ya. Kami menghandle beberapa project lainnya juga, beberapa klien di US, di Singapura, Indo gitu ya. Yang mana mereka pun harus kita maintain ya, dan deliverable-nya dijaga dan relasinya ya. Yang mana berkaitan juga dengan resource dan workflow kami ya. Eh, Selama nggak menyita apa sih? Selama kami bisa apa ya alokasikan lah waktu, manage waktu dengan baik untuk bantu support ini, kami fine fine aja sih. Cuman mungkin kalau misalkan ada peluang dari ANI, misalkan ada anggaran apa untuk tahun depan atau tahun ini itu ya dari Kementerian Agama, dari eh, BWI atau dan lainnya, eh, ya kami sangat open ya misalkan kami
punya budgetnya sekian atau sekian gitu ya. Nanti kita open ya untuk negosiat lah. Kalau misalkan coba sponsor ke BI atau ke BSI dan lainnya itu pun eh fine sih. Ya, eh yang penting terrealisasi betul. Gitu, mungkin Pak Imam. Mas Nizar, silakan. Dari tadi belum ini. Monitor Mas Nizar. Eh, beliau ini di BWI juga nih, lama. Ada komen Mas Nizar? Saya menyimak dulu ya. Saya menyimak. Karena LMS ini kan learning management ya. Ya kan? Learning management. Jadi kalau dosen itu pasti di kampusnya itu pakai LMS sekarang ya. Nah, cuma kalau Ani ini mau pakai LMS, ini nanti didiskusikan aja ke pengurus desainnya mau seperti apa. Ya karena gini, ini yang berkepentingan sebenarnya secara umum Ani, tapi secara khusus kan ada divisi SDM ya, gitu. SDM. Jangan Iya, Pak sampai Arifin tadi sudah japri. Dia sedang produk. jangan sampai ketika ini jalan terus keberlanjutannya itu tidak dijaga. Makanya saya sifatnya hanya menyimak aja gitu. Mungkin itu Pak Imam. Terima kasih. Mas Eko, kalau dari sisi konten-konten untuk MVP minimum viable product yang akan kita launching aja, kira-kira bisa bantu nggak itu untuk ditampilkan gitu? Ada video konten-konten YouTube gitu, atau Mas Rido ada, atau Mas Jahar ada usulan gimana supaya kita yang dibutuhkan Mas Faris apa ini untuk launching ini? Ya itunya aja. Di review lagi aja konten-kontennya karena kan itu masih copywriting dari saya ya. Jadi belum teks-teksnya kalau mau ada yang dirubah, terus gambar-gambar yang mau ditambahkan, dan terutama konten course-nya ya atau kursusnya. Jadi ya setidaknya mungkin 3 ya. 3 kursus, beda topik. Nah, satu topik itu bisa banyak bab gitu ya, bisa jadi misalkan 5 atau 10 gitu ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Misalkan 3 menit per sectionnya, 3 menit, 5 menit, 10 menit gitu ya. Atau misalkan dari satu video panjang dipotong-potong gitu ya. Potong. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Pak Presiden, izin. Ya, ya, Ini silakan. tadi saya tuh putus-putus dari tadi tuh internetnya. Tadi sempat sudah dibahas terkait skema kerjasamanya seperti apa? Skema di LMS ini atau belum? Iya, tadi kita Sudah ya? masih open, sudah pas tadi sebelum ini tadi kan bicara Oke. kita ingin sama-sama open, transparan, kita ingin sampai ini jadi, dan ada pilihan-pilihan, misalnya tadi kita ingin mengajak LKS PWU misalnya satu node misalnya, karena kan kayak bank-bank syariah besar itu hampir semuanya LKS PWU, penerima wakaf uang. Mereka berkepentingan agar ekosistem nazir wakaf ini berkembang. Terus kemudian BI Pak Jaharudin juga kan ikut waktu kita sama-sama. Bahkan untuk
apa konten-konten itu boleh saja mulai kita mintakan Pak Jaharudin sebagai follow up, dan kemarin kita juga udah ngajukan propose untuk 11 April belum direspon kan. Kita misalnya untuk mengkonkretkan ini, salah satu note juga ada misalnya di Bank Indonesia, di DEX BI gitu. Jadi mereka punya akses dan kita juga punya akses. LKS PWU berkepentingan dengan para wakif gitu, sehingga ya harus membiayai juga. Nah, ini kita open to discuss gitu nanti gitu. Nah, nanti Eh, ini bagian dari cost-nya di situ. Gimana? maaf Pak Presiden. Maksudnya not ini maksudnya not jaringan Ya kan tadi blockchain misalnya sendiri ada yang ditaruh di Jawa Barat satu, ada server yang di Surabaya satu. Kan kalau on-chain kan paling enggak ada beberapa node, Mas Faris. Berapa kira-kira kita coba? Oh, jadinya Iya. kita pakai blockchain sendiri ya jadinya ini. Nah, itu opsi-opsinya sih, Mas, Pak. Jadi, Hmm. untuk implementasi pakai blockchain sendiri sebenarnya itu cukup memakan waktu sih, dan sebulan kayaknya kurang kurang sih waktunya. Jadi mungkin yang paling memungkinkan sih kita pakai yang Public. itu, mainnet dulu gitu, atau pakai Base gitu ya. Iya. Ya, Pak, gini Pak Presiden, mungkin maksudnya itu server untuk VPS yang ini apa sih? LMS-nya Iya. mungkin maksudnya ya. Ya, jadi Iya. eh, at least untuk eh, si LMS ini running itu kan Pak butuh server, biaya untuk naro resource dan kontennya. Nah, sementara kan ini Iya. di handle oleh kami gitu ya. Nah, nanti ke depannya mau di VPS atau servernya eh, siapa yang mana dan Mhm. domainnya apa gitu ya. Itu nanti kita bantu Ya, bagus. setupkan juga gitu ya. Mhm. Terus mungkin yang tadi apa Mas Rido bahas, mungkin biaya produksinya mungkin ya Mas ya. Nah, sebenarnya kita eh, ya di awal kita support lah ya, bentuk Hmm. inovasi atau rencana Ya. eh, adaptasi Web3 di ekosistem wakaf Indonesia gitu ya. Nah, namun eh, kami pun open ya untuk budgetnya gitu ya. Karena misalkan untuk masuk tahun anggaran sekarang masih memungkinkan, eh, boleh di over misalkan sekian sekiannya. Nanti mungkin kami akan negotiate juga. Adapun misalkan Hmm. ada peluang untuk sponsorship ke Rakana, Hmm. misalkan ke BI atau ke BSI atau dan lainnya, eh, dana CSR kah atau apapun gitu ya, Ya. nanti Ya. bisa update ke kami gitu, kurang lebih seperti itu Mas Yudo. Yang penting kami insya Allah support untuk eh, launching LMS-nya yang di 11 Maret ya, 11 Ya. April. 11 April ya. 11 April. Insya Hmm. Allah. Itu udah ada fitur affiliate gitu nggak? Belum sih. Payment juga Belum belum ya. sih. Jadi, Eh, jadi aku butuh ini sih yang review eh, kayak kebutuhannya seperti apa ya, karena ini kan oh, masih Iya sudah. masih satu satu sisi dari point of view-ku gitu. Kayaknya siap butuh siap. ini, kayaknya Nah, mungkin Iya. nah, ini gambar-gambar usulan dari saya nih, hmm, Pak Presiden. Iya, nggak Jadi apa-apa. saya punya usulan gini, mungkin nanti dibikin Saya skema udah. Mm, gini. Ini kan kita butuh ini ya, butuh butuh dana sustain untuk R&D ya, pengembangan, terus biaya produksi, terus apalagi nanti misalkan kita butuh request macam-macam gitu. Mungkin ada dibikin presentasi gini. Jadi ada sekarang itu kan lagi termasuk saya itu pelaku produk digital. Jadi eh, termasuk apa e-book, e-course dan lain-lain lah gitu. Ada juga yang sistemnya pakai affiliate, jadi nggak harus kita yang generate kontennya gitu untuk bisa mendapatkan penghasilan. Mungkin jadi nanti bisa dibikin gini LMS-nya. Katakanlah anggap dibagi per berapa persen gitu, misalkan 30%. Misalkan kita jualan e-course dan itu terbuka untuk konten kreatornya itu
siapapun nadirnya gitu. Misalkan anggap ada Wakaf Mulia Institute, itu kan sudah ada banyak webinar. Nah, mungkin salah satu Iya. rekamannya bisa dijual di situ listing. Nah, nanti kalau misalkan katakanlah satu webinar itu dijual 100.000 katakanlah. Nah, mungkin nanti untuk konten kreatornya dapat passive income-nya 20% gitu. Jadi untuk memancing ini, Pak Presiden, setiap nadir jadi berlomba-lomba dapetin ya stream of income dari melisting e-course-nya di LMS-nya Ani ini gitu. Katakanlah Iya. 20% untuk konten kreatornya. Terus untuk affiliate-nya yang Mas Harin misalkan, itu dapat 30%-nya misalkan. Terus untuk operasional Aninya sendiri itu 25% misalkan. Terus 25%-nya untuk R&D ini, pengembangan maintenance VPS, untuk programmernya dan lain-lain gitu. Jadi sustain jadinya gitu. Terus kita nggak ketergantungan CSR dan lain-lain. Ya syukur-syukur misalkan cair bisa ya alhamdulillah gitu. Itu bisa mungkin bisa dibikin. Mungkin nanti pas di Syuro khusus jajaran ini ya pusat yang ANI bisa diputuskan ada skema seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi ada jadi industri Iya. pendidikan wakaf ini bisa menjadi sebuah industri sendiri, terutama untuk mensupport operasional nadir masing-masing gitu. Dari segi sebagai affiliate-nya bisa dapat Hmm. gitu. Dari segi dia sebagai content creator ya dapat passive income Iya. jatuhnya. Selama e-course itu terjual gitu. Itu usulan dari saya sendiri pribadi. Gitu. Kurang lebih Pak Presiden. Ya Jadi bagus. nanti nambah Bagus fitur banget berarti itu itu. ada affiliate berarti Mas Mhm. Faris ya. Oke, Mungkin oke. di Indonesia salah satunya kayak ini nih, Mayar ya, mayar.id itu ada, udah. Skalev, terus punyanya di link.id ya, lynk.id itu Iya, iya. dan lain-lain lah gitu. Nah, nanti Iya itu syukur-syukur yang ini jadi terkenal. LMS sendiri punya Ani gitu jatuhnya kan. Gitu. Gitu, Gitu Pak Presiden, tafadhol. butuh butuh waktu untuk ngembanginnya. Cuma apa ya, tergantung kecepatan koordinasinya juga sih. Soalnya kayak kan itu butuh payment gateway ya. Nah, itu payment gateway itu dia butuh dokumen verifikasi instansi kayak rekening bank, terus nama akta pendirian dan lain-lainnya itu kadang butuh waktu verifikasinya juga gitu ya dari pihak payment gateway-nya. Ya kita coba eh, nanti implementasikan juga. Ya bagus tuh, Mas Rido. Siap-siap. Yang cepat itu Sendit itu ya. Kalau kalau Mitra itu lama. Iya bisa bisa. Send it. Sudah dari saya sudah Pak Presiden. Iya, itu bagus usulannya Mas Rido. Keep in mind tolong diperjuangkan juga di teman-teman supaya lebih ini. Mas Eko nggak apa-apa, Mas Eko udah kebayang belum Pak Jaharudin juga? Hmm, kira-kira phase atau fase pertama ini kita cukup sampai di mana dulu gitu, agar launchingnya juga paling tidak ada yang bisa kita showcase kan. Izin Pak Presiden, saya Iya. sehari-hari ngajar saya ya. Nah, jadi apa nggak baiknya untuk di awal itu, jadi masih hibrid, masih ada kok. Jadi pertama langkahnya sebetulnya menurut saya adalah tim kelembagaan dan SDM itu perlu bikin modul ya. Kalau kita di kampus itu istilahnya itu mata kuliahnya apa, isinya apa, ya kan? Nah, sampai level misalnya level A atau level 1 mata kuliahnya apa dan seterusnya, level 2 apa. Nah, saya menangkap dari tadi itu murni awalnya itu sebetulnya itu adalah berbasis eh, konten ya, dan ada baiknya untuk di awal itu
sampai konten-kontennya nanti benar-benar ready, bisa jadi masih ada yang berbentuk apa ya, yang berbentuk eh, apa semacam Zoom, semacam Gmail begitu kan, tapi menggunakan LMS ini begitu loh untuk awal ya. Nah, semua pengurus ANI dan orang-orang yang bersedia diberdayakan untuk itu. Misal kursus A atau subjek A, maka ada misalnya 2 jam atau 3 jam terkait itu, kita posting di ANI, kita arahkan para nazir untuk ikut ya. Nah, itu untuk awal. Sambil sebetulnya kita menyiapkan konten-kontennya suatu hari, pure semuanya berbasis konten-konten. Tapi untuk di awal itu, nggak ada salahnya sebetulnya masih bersifat, ya sederhananya, kayak webinar-webinar, tapi terkoneksi ke LMS gitu loh. Nah, itu menurut saya sih lebih realistis, karena kalau kita mengejar konten-kontennya cepat, pertama, modulnya saja malah belum disepakati oleh teman-teman departemen atau divisi SDM gitu dan kelembagaan begitu. Nah, idealnya mereka nih leading sektornya untuk modulnya kira-kira apa? Kalau kita diajak untuk membahas modulnya, ayo, nggak apa-apa. Tapi leading sektor ini mereka. Jangan sampai nanti Pak Presiden kesannya kita mengambil alih tugasnya teman-teman dari kelembagaan dan SDM gitu loh, karena mereka akan leading sektornya. Nah, itu dulu menurut saya. Jadi, mata kuliahnya atau subjeknya apa, isinya apa. Nah, baru nanti akhirnya kita akan lebih tajam lagi untuk berpikir nanti kontennya apa saja yang menggantikan, ya, yang menggantikan Zoom-Zoom yang telah kita lakukan itu. Ya kan? Nah, salah satunya yang saya bayangkan, atau mungkin saya salah, di Depnaker itu kan juga ada LMS. Nah, itu kombinasi. Ya, di Depnaker itu masih kombinasi. Misalnya ada satu kursus 3 hari, pertemuannya cuma 3 jam, tapi sisanya itu semuanya berbentuk konten-konten yang kita harus tonton di dalam LMS-nya. Setelah itu nanti terakhir ada sertifikatnya. Yang saya bayangkan seperti itu, Pak Presiden. Jadi, apapun dia, maka kita perlu dari awal itu adalah eh, modulnya seperti ya apa saja. Nah, minimal misalnya 3 atau 5 modul kita create secara bersama-sama, membantu mungkin leading sektornya tetap teman-teman SDM. Itu satu hal. Kemudian menurut saya tentang perjanjiannya tadi itu mungkin nanti Pak Presiden dengan Pak Faris dengan Pak Mut begitu ya, atau dibantu dengan yang lain juga, itu dituntaskan dulu di belakang layar lah ya, tentang bagaimana revenue streamnya, bagaimana bagi-baginya antara dua lembaga ini begitu ya. Sehingga nanti akhirnya Pak Faris, Pak Mut juga akhirnya itu lebih enak untuk mengerjakan ini. Karena kita udah jauh berbicara misalnya, tapi ternyata Pak Faris dengan Pak Mutnya belum deal begitu ya tentang kerjasama ini. Nanti akhirnya itu bisa jadi kemana-mana. Tadi diingatkan oleh Pak Rido yang sustain, yang berkelanjutan dan panjang. Nah, itu saya pikir nggak perlu dibahas sekarang ini juga, tapi itu benar-benar dituntaskan dulu sehingga akhirnya kita nanti bisa lebih lanjut membicarakannya. Itu saja, terima kasih. Baik, makasih Pak Jahrudin. Saya langsung respon ya. Mas Eko nanti disiapkan semacam SK untuk menindaklanjuti Rakernas ya pertama kemarin, bahwa kita akan membentuk Indonesia Nazir Academy, Sekolah Nazir Indonesia ini, dan leading sektornya memang Pak Arifin, dan kita sudah sepakat tetap Pak Arifin sebagai Ketua Divisi SDM dan Kelembagaan diikuti anggota oleh ketua divisi-divisi lain ya, yang 6 divisi itu anggota. Dan ini nanti ketemu kita merumuskan yang ditanyakan Pak Jaharudin itu. Memang di dalam rencana saya begitu, untuk segera kita SK-kan Mas Eko ya. Biasa SK setelah keputusan Rakernas itu salah satunya membentuk Sekolah Nazir ini, dan kita tetapkan nanti Mas Nizar bantu meng-SK-kan ini. Seperti juga di BWI juga seperti itu kan, biasa lah, nanti ada ketua atau sekretaris dan anggota-anggotanya bisa diperbanyak, termasuk anggota
tidak hanya ketua divisi, kita perbantukan seperti Pak Jaharudin ini kan memang beliau dokter di bidang wakaf yang juga mengenai kurikulum dan sebagainya, insya Allah terlibat aktif bisa gitu. Gitu Mas Eko ya, Mas Nizar. Kita SK-kan. Nah, saya juga akan menindaklanjuti usulan Pak Jaharudin dengan teman-teman di Manexus. Ya, mereka nanti juga akan secara internal akan bicara untuk bagaimana skema agar pendanaan sustain bisa kita lakukan untuk proyek ini ya, dan kelanjutannya seperti apa. Ya. Pak Presiden, Gitu Mas Eko ya. Pak Presiden izin sebelum diakhiri satu proyek ini aja Pak Presiden benar-benar jalan Pak Presiden 2026 itu udah luar biasa loh Pak Presiden ya, sekolah wakaf Ya, sepakat karena betul. karena ditunggu-tunggu semua pihak sebetulnya kan. Jadi kalau bisa ini benar-benar kita upayakan jalan Pak Presiden. Makasih. Oke, mungkin aku juga nanggepin dikit, Pak. Ya, kita juga sudah mengumumkan ini harus jalan, gitu kan? Ini Pak terkait konten. Gimana Pak Faris? Terkait kontennya, tadi kan ada usulan Pak Ridho ya untuk ngajakin kreator lain untuk listing kursnya di LMS kita. Nah, sebenarnya ini dua versi, bisa jadi pilihan, bisa jadi kombinasi sih. Jadi ketika kita melibatkan kreator lain gitu ya di luar ANI untuk mempublish e-course-nya mereka itu ya, itu bisa jadi plus minus sih Pak. Plusnya konten kita makin banyak, mungkin agak minusnya jadi campur aduk gitu ya kualitasnya. Jadi kalau berbeda misalkan eh, ini LMS ANI itu atau sekolah Nazir itu untuk memang official dari ANI modulnya gitu ya kontennya. Nah, itu silakan dipertimbangkan. Atau misalkan fase pertama ya udah akun kreatornya itu hanya admin official dari ANI. Jadi ini apa berkaitan dengan infrastruktur websitenya sendiri itu juga Pak. Jadi kita apakah user itu boleh membuat akun instruktur atau tidak? Nah, untuk yang sekarang itu eh, akun instruktur itu hanya dari official ANI aja. Nah, tapi bisa kalau mau dibikin jadi user generated content gitu ya, atau eh, pengguna atau pengunjung itu bisa publish konten juga. Itu bisa dibikin seperti itu sehingga jadi lebih hidup mungkin ya bedanya kalau dibandingkan misalkan dengan ANI sendiri official yang ngerilis modul satu persatu itu ya. Ini bisa jadi kayak kontennya bisa jadi lebih sedikit. Eh, Kalau melibatkan user boleh bikin akun instruktur itu lebih beragam, tapi bisa jadi kualitas yang kualitasnya nggak bisa kita jaga itu ya. Bisa jadi yang asal-asalan bikin konten bisa ke publish gitu ya. Walaupun ya kita bisa aja nambahin fitur nge-take down gitu ya. User yang misalkan melakukan atau yang kualitas kontennya kurang oke gitu ya. Kita ban aja atau delete usernya itu bisa juga kayak gitu. Jadi ya itu kita sih open ya mau single way publishernya dari ANI dulu, oke bisa itu ya. Dan memang sekarang pun kayak gitu. Atau mau langsung dibuka eh, pendaf user bisa daftar sebagai instruktur juga
biar kontennya lebih beragam, biar lebih banyak, itu juga bisa gitu ya. Seperti itu gambarannya ya. Ada plus minusnya sih. Itu Iya, bisa dipilih. ya. Nanti ada kuratornya juga kok, Mas Faris. Kita nggak bisa langsung semuanya Nah, itu dipublish bisa juga. sendiri. Jadi Insya publishnya Allah Pak bagi Arifin, iya hasil. Pak Arifin udah ketua divisi kami tadi sempat hadir di depan, cuma sedang di Malaysia on off dia tadi. Insya Allah beliau paham karena sudah pernah melakukan ini di Baznas ya, dengan LMS yang lumayan cukup cukup berhasil juga, cukup bagus di Baznas itu. Pak Arifin Purwakananta tadi sudah sempat hadir ya di awal. Baik, nanti eh, ya, ini tadi Pak Aris, Pak Mut sudah menjelaskan, Mas Ridho pas tadi terpental kita bisa buat ya tadi konten-konten tadi, apakah benar-benar official dari Ani dulu atau bisa dari instruktur luar dan sebagainya, ada plus minusnya. Saya minta Mas Eko segera nanti buatkan SK bahwa kita ingin melaunching, sehingga leading sektornya Pak Arifin yang ketua divisi SDM dan kelembagaan ini, nanti ada sekretaris dan anggota-anggotanya, seluruh ketua divisi terlibat, dan beberapa anggota ya yang hadir pada malam hari ini juga terlibat di dalam SK untuk LMS ini gitu. Indonesian Nazir Academy ini, supaya 11 April kita bisa launching. Saya juga akan tawarkan segera kita buat propose ke beberapa pihak yang insya Allah ingin terlibat aktif di ANI ini gitu. Gitu Mas Eko, bisa difahami ya Mas Nizar. Pak Jahar gitu ya Pak Jahar, tadi usulnya udah saya akomodir ya, saya jawab. Cukup berkah insya Allah ini, kita sukseskan, mudah-mudahan bagian dari ya kerja-kerja dakwah dan keberkahan Ramadan ini ya. Ini tetap semangat. Kita nanti mungkin perlu WhatsApp group khusus kalau diperlukan dengan Pak Faris ya, Pak Mut ya. Yang sudah ada kita tambahkan oleh dengan teman-teman yang terlibat Agenda pada malam hari ini. buka bersama. Ya, kita boleh nih kapan offline. Cuma nih Pak Eko di Jogja ya Pak Eko, Pak Ridho di Bandung gitu. Pak Mut di Singapura ini. Buka bersama di rumah masing-masing. Boleh nih. Mas Eko ada pertanyaan? Cukup Mas mungkin. Ridho? Sudah, saya nanti minta rangkuman ya. Komentar terus ya Pak. Tadi yang buka Mas Eko Pak, berarti Mas gimana Mas Ridho? Ya, saya nanti minta notulensinya aja dari Pak Eko mungkin ya. Karena kepental terus saya ini. Sinyalnya Masya Allah ya. Nanti Subhanallah. ambil rekamannya aja. Kan udah Insyaallah. punya alat. Kita Iya jadikan ini betul. sampai Boleh nanti ditutup aja minta Mas Eko. rekamannya, nanti notulensinya biar AI aja yang bikin. Ya siap. Gimana Pak Presiden? Oke, siap ya. Kita tutup ya. Mas Eko tolong ditutup. Ya, baik. Teman-teman sekalian, Bapak sekalian, Alhamdulillah ya, kita sudah meeting ya bersama berkaitan tentang ya mungkin ini menjadi pembicaraan awal terkait program kolaborasi ya dengan kedua pihak terkait, mungkin diawali dengan program LMS ya, kemudian nanti bisa dimasuk ke ini ya skema blockchain ya dengan apa namanya LMS-nya, dan bisa jadi juga nanti ada pengembangan kerjasama yang lain yang bisa jadi juga nanti di tanggal apa tuh yang tanggal 11 April ini juga bisa jadi momentum secara resmi mungkin ya menjadi Amin. apa ya istilahnya untuk tanda tangan kerjasama atau seperti apa gitu ya.
Nah, yang jelas secara Ya, tema mungkin banyak yang nanti bisa dikembangkan. Nah, nanti untuk follow up-nya nanti silakan di masing-masing ya. Eh, dari kita juga dari Ani juga nanti follow up untuk SK dan eh, apa ya menunjuk teman-teman yang akan fokus mempersiapkan terutama terkait divisi pengembangan SDM terkait ya. kurikulum dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin juga nanti dari Mm-mm. tim apa tadi? Lupa. Nexus. Ah, Kami Annexes. Alexis ya. eh, request review yang sekarang, boleh dicoba-coba aja. Terus nanti kebutuhan fiturnya apa aja, boleh dituliskan sama apa teks dan gambar-gambarnya mungkin ya kalau mau dicantumkan logo atau apapun, boleh di-review aja nanti Oke, siap. tim kami. Oke, siap ya. Baik, mungkin itu nanti bisa sama jalan. Oke, baik. Mungkin sementara itu untuk hari ini. Eh, Insya Allah mudah-mudahan ya dari pertemuan ini ya banyak hal yang nanti bisa dikolaborasikan, terutama nanti untuk bagaimana pengembangan ini ya wakaf di Indonesia, kira-kira begitu. Itu saja, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Alhamdulillah. la ilaha illa anta Rabbil astaghfiruka wa atubu ilaik. alamin. Baik, terima kasih banyak. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima terima kasih kasih banyak Pak Pak Eko, Faris, Pak Herudin. Waalaikumsalam dan warahmatullahi Perlu difoto wabarakatuh. nggak Pak? Dokumentasi. Nanti saya buatkan WhatsApp grup ya. Hmm. Oke, Ya, siap. boleh. Perlu Terima difoto kasih nggak Pak? semuanya. Dokumentasi Ya, Pak. ya, ya, boleh. 1, 2, 3. Gimana Pak Oke, Jat? Pak Rizal mana? Mau foto nih, Pak Presiden. Open cam-nya Kamu katanya mau Pak. foto? Ya, wajahnya mana nih? Sebentar. Ayo. Mana belum keluar? Udah. Belum keluar. Oke. Nah, oke ya. Oke, 1, 2, Oke ya. 3. Ya, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faris. Mas itu Siap. semuanya ya. Terima kasih, Pak Jat. pamit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.